Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita Syabila. Jadi di video kali ini saya akan membuat video untuk mengumpulkan tugas akhir saya dalam mata kuliah perspektif global. Dan temanya itu mengenai perubahan iklim yang terjadi di daerah Arab Saudi. Kita langsung aja simak videonya. Oke, jadi dalam video kali ini saya akan membahas mengenai perubahan iklim yang terjadi di Arab Saudi atau di Saudi Arabia. Jadi, seperti yang kita tahu, kalau beberapa waktu yang lalu itu banyak banget media massa yang emang memberitakan mengenai soal perubahan iklim yang terjadi di Saudi Arabia, kayak termasuk tumbuhnya pohon dan juga tumbuhan gitu di sekitar Arab Saudi gitu. Tapi nggak keseluruhan, cuman di beberapa bagian doang yang emang tandus gitu. Nah, terus ada juga foto yang emang memperlihatkan dari satelit bahwa sebagian wilayah di Arab Saudi itu emang ada perubahannya gitu. Nah, ini kan menjadi berita yang emang amat viral ya di sosial media manapun. Nah, salah satu alasan mengapa berita tersebut menjadi gempar dan viral karena itu yang saya jelasin bahwasannya emang negara Arab sendiri kan yang kita tahu kan emang hampir emang semua keseluruhan wilayah yang ditinggali itu cuman kayak gurun pasir aja gitu kan. Nah, terus ini juga ada artikel atau emang ada berita yang menjelaskan bahwasannya menghijaunya tanah di Arab Saudi adalah salah satu tanda-tanda kiamat. Ya, itu semua mungkin emang udah kita ketahui ya sebagai umat muslim. Jadi ternyata ada hadis juga yang menjelaskan bahwasannya hari kiamat itu tidak berlaku sehingga tanah Arab menjadi subur, makmur kembali dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai. Itu sabda dari Nabi Muhammad SAW lebih dari 1000 tahun silam. Nah, sabda itu direwayatkan oleh ulama Iran abad ke-9 yang mengumpulkan hadis Muslim bin Al-Hajjaj atau Imam Muslim. Ini juga menjadi kemungkinan kenapa berita menghijaunya di sebagian wilayah Arab Saudi ini menjadi viral. Nah, terutama bagi umat muslim yang telah melihat, menonton, dan juga membaca beritanya. Nah, di sini ada beberapa bukti yang mungkin saya baca cuman beberapa artikel doang yang bisa dirangkum di sini. Di sini itu dijelaskan bahwa yang pertama itu terjadinya perubahan iklim atau curah hujan yang emang beragam. Jadi, seperti yang telah dijelaskan di National Geographic Indonesia, bahwasannya curah hujan adalah salah satu alasan mengapa Saudi Arabia itu sebagian besar wilayahnya itu mengalami penghijauan. Lanjut di sini dari akun resmi pemerintahan Provinsi Mekah, itu mereka mengatakan bahwasannya vegetasi yang tumbuh di pegunungan sekitar Mekah itu muncul setelah adanya hujan yang terjadi beberapa pekan gitu. Jadi alhasil ada kayak pemandangan hijau atau tumbuhan yang tumbuh gitu. Nah, itu. Nah, terus ada juga di sini penjelasan bahwasannya sejak November tahun 2022 menurut laporan Weather Report, ini Provinsi Mekah ini mengalami hujan dengan kecurahan yang beragam, yang amat ragam gitu. Jadi curah hujannya tuh nggak menentu juga gitu, kadang kencang, lebat dan sebagainya. Nah, terus tercatat bahwasannya sebagian daerah dari Provinsi Mekah sendiri itu mengalami hujan dengan kecurahan yang emang beragam gitu. Terkadang kota Mekah itu mengalami hujan deras dan juga disertai oleh badai petir sepanjang bulan Desember tahun 2022 yang lalu. Nah, selama itu pula banjir juga mengenai kota Jeddah. Jadi di sini hujan tuh nggak cuma di kota Mekah doang, tapi di Jeddah juga, Madinah juga, dan sebagainya. Nah, pokoknya hujan itu kemungkinan akan terus mengguyuri Provinsi Mekah hingga Januari 2023. Itu prediksi dari pemerintahan dari Saudi Arabia-nya gitu, teman-teman. Nah, terus yang kedua ini dan yang terakhir dari yang tadi aku baca-baca di artikel di berita maksudnya. Nah, adanya proyek yang dilakukan oleh pemerintahan dari Jazirah Arab sendiri gitu. Jadi, ada beberapa proyek yang emang dilakukan oleh pemerintahan Arab Saudi. Ya, itu menanam 50 juta pohon di kawasan Timur Tengah seluas 200 juta hektar ya teman-teman. Lalu ada juga yang membangun kanal air atau danau buatan di berbagai daerah yang tandus atau yang gersang dan mengubah transisi energi yang awalnya berupa bahan bakar fosil menjadi energi listrik. Nah, seperti yang kita tahu kalau misalnya negara Arab Saudi kan emang adanya perubahan iklimnya.
Terus ada beberapa negara bagian juga di Arab Saudi yang emang menghijau karena emang ternyata dari awal itu sudah diproyek sama pemerintahan Arab Saudi. Kalau nggak salah tadi aku baca berita di salah satu artikel. Jadi tanaman pohon atau tumbuhan itu udah dilaksanakan dari tahun 2021, tapi itu baru sejumlah 10 juta pohon ternyata. Nah, terus tahun ini tadi tuh baca udah 50 jutaan emang udah pengen nanemin 50 juta pohon gitu di tahun ini kayaknya, kalau nggak tahun kemarin kalau nggak salah. Nah, lanjut, yang menginisiasi proyek tersebut itu yaitu putra mahkota yang bernama Muhammad bin Salman. Beliau yang menginisiasi semua proyek yang sedang dilakukan sekarang. Itu namanya tuh proyek Saudi Green Initiative gitu teman-teman. Jadi tujuan dari perubahan penghijauan itu sendiri itu untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim itu sendiri gitu, biar negaranya juga bisa, kalau misalnya ada negara dengan cuaca ekstrim tuh mereka tuh bisa menanggulanginya gitu. Makanya proyek ini tuh lagi dibangun besar-besaran gitu. Nah, untuk tujuan yang lainnya itu untuk melindungi keragaman hayatinya dari masalah penggurunan yang tidak kalah mengancam. Nah, lalu proyek ini itu sudah disiapkan dananya itu sekitar 64 triliun rupiah atau 2,5 miliar dolar Amerika maksudnya. Terus proyek ini itu masih dalam kategori pembangunan di mana pemerintahan dari Jazirah Arab itu telah memprediksikan bahwasannya semua proyek yang dilakukan akan selesai atau rampung di tahun 2030, teman-teman. Gitu. Nah, pemerintah juga akan mengurangi penggunaan emisi karbon di Timur Tengah sebanyak 60%. Jadi, menurut teman-teman gimana pendapat kalian mengenai penghijauan yang ada di Arab Saudi? Sebenarnya pas baca dan analisis mengenai berita-berita ini, menurut saya pribadi agak serem ya. Maksudnya ya tau lah gitu kan. Ya gitulah. Terus kalau misalnya kalian ada komentar atau pendapat, kalian bisa langsung komentar ke YouTube channel saya. Jadi sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf juga kalau misalnya editannya jelek banget. Terus yaudah lah ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.